Untuk lebar pilkap berapa Pak? 800? 80 cm ya? Untuk Di 87. lebar. Nggak kuat dia masang begitu. Mana orangnya? Pekerjanya mana? Nah, kemudian pemborong harusnya menggaji pekerja karyawan berapa itu, misalkan 150 apa berapa, nah, karyawan cuma mana pekerja cuma menerima 100, dikorupsi lagi ya. Ayo kayak terus jadinya guys. Enggak, diam. Gue lagi menyampaikan narasi nih. Diam ya. Potong nih. Oh, ini yang bunyi. Diam. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Kian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Siang hari nih guys, pas tengah hari-hari ini di jam 12-an lah. Hari lupa mulu aing. Hari Kamis 16 Oktober 2025. Nah, saat ini saya sudah berada di saya udah ngeliat backgroundnya begini, berarti betul DPT Kali Srengseng Blokang. Ada apa bang? Nah, ada pengecoran guys. Siang-siang hari. Seperti yang Anda ketahui, kalau udah mulai datang itu tidak bisa tidak, harus mau tidak mau itu harus segera dikeluarkan materialnya. Makanya tidak ada istilah jam istirahat kalau ada molen. Yuk kita saksikan. Nah ini ya, gimana bang? Nah di sana pengecoran. Ini saya main piling lagi aja nih guys, untuk masih tajam pilingnya nih. Karena apa? Saya dari rumah tuh jarak setengah jam guys kalau menuju ke Srengseng sini. Sedangkan kalau sampai Srengseng, area Srengseng ya pokoknya ya, itu jam 12 itu jam istirahat. Kalau saya ke arah Ekskavator Cak Muji udah otomatis nggak ngapa-ngapain nih, 1 jam nggak ngapa-ngapain. Kayak karena istirahat kan. Terus di DPT yang ada pengecoran di apa Srengseng Sukamulya kemarin sudah dicor 2 molen. Artinya apa? Artinya harus perlu proses pembuatan bekisting lagi. Dan itu nggak mungkin kalau ada molen lagi. Nah yang di sini kemarin udah saya sidak nih, ini dari 2 hari yang lalu tuh molen belum datang-datang. Makanya saya langsung dari rumah menuju kemari guys. Karena feeling saya tuh kalau seandainya ada molen pasti ada pekerjaannya guys. Langsung turun. Molen tuh nggak perlu nunggu. Makanya alhamdulillah masih tajam. Lah ini Kebumen lagi aja di sini. Dene nang kene. Hah? Sukabumi? Pulang. Pasukan badak nih guys. Mana tempat? Set ya. Pasukan Kebumen di sini. Ini bisa masuk ini apa namanya? Molen. Nih guys ya, saya ngeri-ngeri sedap nih guys. Minggir ntar malah ketubruk lagi. Tuh. Pindah ke sono, angle-nya nggak dapet guys. Ada rekan kita no. Si Adli. Tadi juga ada sama itu 2 mata kaki. Kita baru nyampe, dia udah bareng nyampainya. Tuh guys, ini mundurnya nanti menggunakan losbak. Jadi termasuk udah lama nih guys. Maksudnya udah lama apa bang? Udah lama, jamnya udah beberapa puluh menit yang lalu ini. Karena kan satu ini lama loh guys, udah nyampe sono loh. Mengeluarkan material-materialnya.
Hop. Hop. Gembor terus. Dipindahkan. Tuh, menggunakan vibrator ya. Oke. Ini nang kene. Angkana. Nang wong loro. Pembesian ya? Lah. Ini grup Sukabumi kemana? Grup sini. Pulang. Ngopi ntar. Gawe dulu. Pacul, pacul. Panggil. Oh, ini nih. Pacul. Baru ini. Wede. Anyar maning. Jan. Di bagian pinggirnya sengaja guys gak difullin karena nanti juga akan ini langsung guys, langsung parapet berdiri nih. Tar terakhir panas menyengat ini. Jam 12 guys, ngari-ngari. Kita pindah ke sana aja guys, karena sini ngeri-ngeri sedap saya dekat Molen. No sekolah ya, SMP apa SMA no? Pak. Nah kita dari sini. Ini sih Pak. Masih proses menggulung, tah ini lanjut apa mundur sepertinya nggak bisa ini, sepertinya harus menggunakan tapet langsir. Oh nggak sampai sono guys, pantek. Masih proses mengaduk-aduk mixernya. Wah ini di dop nih guys, di stop, disekat di sini. Apakah nanti kesananya akan menggunakan ini guys, polbak. Nah kita ukur lebar 80 apa berapa biasanya. Ini yang Oh lepas guys, jadi melebar. nggak tahu kali. Paku dulu nih. Untuk lebar pilkat berapa Pak? 800? 80 cm ya? Untuk tingginya? 40. Tinggi keseluruhan dinding? 120 kalau dari sini ya? Kalau dari bawah? Sampai bawah? 16 ya?
lebar 800 mili ya guys, 80 cm lah. Saya jadi ingetnya mili baik hitungannya. Kalau di dunia konstruksi begini biasanya senti guys. Di 87. Melebar. Nggak kuat dia masang betis. Mana orangnya, pekerjanya mana? Nah, bekerja. Bukan salah sampai. Iya. Ini cabutan ya. Sukabumi kemana Sukabumi ini? Wah, ternyata kurang kokoh guys. Melebar sampai 87. Jadi kategorinya toleransi guys. Situasi kalau di proyek itu kita harus punya 5 dasar metode tuh: situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Toleransi itu dalam konteksnya bukan umat beragama guys. Toleransi itu tuh batas akhir, batas minimal berapa harus yang bisa ditolerir. Nah ini nggak tahu dah nih. Harusnya 80 tapi ini 87. Apakah nanti akan ditarik begini? Ya, harus menggunakan ini dong. Apa sih uliran itu? Drat itu. Kalau di proyek itu toleransinya nggak tahu dah hitungannya. Ranknya itu berapa senti. Kalau lokasi saya dulu tempat bekerja tuh hitungannya mili guys. 6 mili tuh, 3 mili min, 3 mili plus. Atas bawah 3 mili. Jadi total 6 mili. Kalau untuk dunia konstruksi begini ya senti. Kita lihat lagi guys, ini mau diapakan ini. Jadi sekedar info untuk kesekian kalinya, ini proses pembuatan bekisting pilcap ini bukan grup ini ya guys. Bukan grup ini hanya pekerja cabutan ini. Memang satu kontraktor atau proyek emang nggak tahu udah. Pokoknya nanti ini yang kemarin di Sukamulya ini. Yang lama nih grup Sukabumi, yang terpantau saat ini di mana nggak tahu dah. Pekerjanya di mana? Ini yang membuat pilcap nih grup Sukabumi yang katanya ini kurang kokoh kata beliau. Kurang kuat lah istilahnya karena melehoy guys, namanya melehoy ini. Yang belum tahu melehoy apa? Melehoy ya gitu guys. Melar sendiri gitu loh. Nah ini lumayan panjang nih guys. Apalagi molen nggak bisa masuk nih. Lama sampai sore nih, sampai besok bisa ini. Ini saya katakan kemarin guys. Jadi proses bekisting tuh harus kokoh, harus kuat agar struktur ininya tuh bisa menampung volume semen. Tapi kendalanya nanti saat pelepasan guys. Nah pelepasan itu bekisting itu dalam apa luar tuh? Bekisting sono dalam. Saat pelepasan nanti sepertinya sangat ribet guys, karena terhalang oleh tanggul tanah ini seperti yang di bagian sana itu. Waktu udah jadi mau ada pelepasan susah bongkar bawahnya. Karena apa? Karena sambungan guys ini. Jadi khusus untuk pilcap segitu tingginya 40 cm, 40 cm, lebar 80. Nah tinggi nanti intinya 120 tuh sambungan. Gampang kalau bongkar dinding ini, bongkaran susah kalau udah kering. Kalau ini posisi di luar bisa, masih banyak space yang memungkinkan untuk membongkar. Kalau itu agak susah guys, nggak tahu dah ini ntarnya. Dan harus tunjangannya, sapotnya tuh harus kuat guys. Terbukti sono melehoy tadi, melebar, lagi diakalin sama grup Bumen. Itu namanya ketempuhan guys, ketempuhan. Nah itu bergerak ke kanan itu berarti akhirnya akan mengeluarkan ini guys. Kan muncul lagi pelan-pelan. James Bond nggak ikut James Bond ini. Muncul deras tanpa menggunakan apa namanya
corong tambahan langsung lipat tadi guys, terus dan terus. Oh, digulung lagi. Oh, keluarin lagi. Ini apa namanya, talangnya lama nih guys, bukan bawaan dia. Masa iya bawa talang dari sono? Talang yang udah ada nih, talang dulu. Kalau talang yang kemarin di sana itu tinggi guys, nggak bakal tumpah-tumpah. Ini kasonya terlalu pendek, ini satu kaso doang nih, satu balok doang. Wah, pindah nih, mundur nih, mundur. Bisa mundur pak kagak nih molen. Coba, paling nggak begitu banyak mundurnya guys. Bisa mundur itu? Hah? Bisa mundur? Lewatin 2 segmen. Ini ya, Oh, mobil. kenapa 2 segmen? Tinggal 2 segmen. Keempat ya? Wah, segmen keempat yang mana dah? Kita nggak tahu segmen keempat yang sudah mana. Satu segmen berapa meter? Orang tanya, masa harus tahu semua namanya guys? Nah, ini proses estafet nih guys. Ini mundur apa mau menampung ke sana nah. Oh iya, ini saya dapat info kabar dari rekan-rekan tentang bukan perintah sih, dari Kang Deddy Mulyadi, itu anjuran agar semua masyarakat boleh dan bisa memantau semua proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi proyek pemerintah ya, bukan ada proyek perumahan laporan enggak, maksudnya proyek-proyek pemerintah, anggaran dari pemerintah itu kan anggaran pajak ya dari rakyat. Itu rakyat kecil atau masyarakat itu boleh melaporkan sekiranya ada pekerjaan proyek yang menyalahi aturan atau tidak sesuai prosedur. Boleh diviralkan, nanti akan diapresiasi, diberi penghargaan atau entah, intinya pokoknya Kang Deddy itu akan mengapresiasi laporan-laporan masyarakat yang mana jikalau ada suatu proyek yang anggaran pemerintah disalahgunakan. Termasuk karena selama ini Kang Deddy kurang percaya terhadap bawahannya guys, dari mulai apalah dinas-dinas terkait yang masalah pembangunan ya guys, terkait pembangunan ya, terutama normalisasi kali, pembuatan turap beton, normalisasi kali, terus jalan raya, proyek pengecoran dan lain-lain, yang intinya menggunakan anggaran negara ataupun anggaran pemerintah daerah. Jadi Kang Deddy itu mengapresiasi warga masyarakat untuk memantau. Kalau saya kan istilahnya YouTuber guys ya, saya cuma meliput gini-gini yang ada ini aja guys. Oh iya siap. Lah iku ngecar maning. Satu segmen berapa meter sih? 12 meter. Satu molen kali ya? Apa lebih lah? Lebih. Sampai mana tadi ya, Aing ya? Ya jadi intinya masyarakat itu berhak melaporkan atau memberitakan, memviralkan. Ini loh proyek-proyek yang dari pemerintah yang katanya anggaran ini kayak Yudit kemarin guys, itu karena Kang Deddy kecele sama kontraktor, konsultan, pekerjaan pembuatan gorong-gorong, pemasangan gorong-gorong Yudit itu guys. Jadi Yudit itu kayak begini bentuknya nih, gorong-gorong cuma di bawahnya nggak ada lantai kerja, diakal-akalin.
pasang-pasangin, ntar pas bagian pinggir sana itu dikasih coran semen sedikit, speknya juga kurang, lantai kerja kan minimal 10 cm apa berapa itu nggak nyampe itu pun adanya coran semen itu di ujung doang ya, yang ditimpa sama Yudit ini kosong tanah. Lacak bisa nama Kang Dedi, mencak-mencak itu marah-marah. Nanti sekarang masyarakat berhak melaporkan tuh, karena yang dikhawatirkan oleh Bapak Kadem itu ada penyalahgunaan anggaran guys. Penyalahgunaan itu terpantau kemarin anggarannya itu ditilep itu ya, bahasa kitanya dikorupsi guys, oleh pemborong atau kontraktor atau ada itu dah kong kali kong itu konsultan pemborong kontraktor. Karena pemborong aja tuh di kontrak kerja itu pemborong ya, gajinya sehari itu 200 berapa man, 230 kalau nggak 220 sehari. Tapi yang diterima pemborong ya, pemborong itu 170, jadi itu dikorup 50 tuh oleh atasannya lagi. Kemudian pemborong harusnya menggaji pekerja karyawan berapa itu, misalkan 150 apa berapa, nah, karyawan cuma pekerja cuma menerima 100, dikorupsi lagi ya. Ayo kayak terus jadinya guys. Itu yang Kang Dedi mencak-mencak itu guys. Jadi dari pihak atas memotong, dipungut apa namanya, wet ini ayam nih, kokak jadi bisa diem nggak lo, diem. Gue lagi menyampaikan narasi nih, diem ya, potong nih. Oh ini yang bunyi, diem, tahu nggak, diem, jangan berisik. Jadi intinya begitu guys. Kemarin tuh keciduk itu yang di Subang guys. Makanya setelah diterus-terusin dari atas, dari bawahnya Kang Dedi, tapi dari dinas yang menerima tender itu potong, dipungut, di apa sih, lupa aing namanya. Pokoknya diambil diuntit ya, diuntit. Pemborong diuntit lagi untuk pekerjanya, begitu. Intinya tuh semakin ke bawah, buras lama-lama itu, kasihan pekerjanya guys, karena secara struktural dia paling bawah, sedangkan pekerja itu ada berbagai tingkatan, ada yang skill, ada yang helper, jangan-jangan dipotong lagi tuh, aduh. Yang saya khawatirkan ini nih guys, makanya nih yang grup Sukabumi ini nih terjadi gonjang-ganjing, karena di luaran sana saya juga udah mendengar kabar, cuma saya nggak berani menyampaikan secara luas, secara ini. Cuma yang baru saya tangkap ya begitu, ada udang di balik rempeyek. Ini masalah ini loh guys. Makanya grup-grup ini Kebumen, biar kata grup yang kata orang bilang walah ini nih, tapi dia totalitas guys. Rambutnya dicabut ini, dari streng-streng suka melihat dicabut kemari. Kemarin saya ngebahas di grup Sukabumi di konten yang lalu itu, saya tanya lu kok pekerjaan dikit bang, pulang. Wah, pulang enak dong ya, nggak digaji. Iya kalau gajian ada kami itu ada. Nah, masih udah bertanya-tanya itu, tanda kutip tuh. Iya kalau gajian, dia bilang gitu. Tidak sesuatu nih. Nah kebetulan saya makan di warung, dapat info-info dari warung ini. Wah ini, ya itu mah bukan ranah saya lagi ya. Saya ngonten aja udah. Yang ada malah saya malah di ini ya apa namanya,
dipersekusi. Udah kita dengan konten grup Kebumen aja udah ini. Satu segmen 12 meter. Mana itu ngecatnya lama itu guys. Kalau estafet begini tuh, ngeton estafet. Moron nggak bisa langsung. Rok lagi. Tuh lamanya di sini guys. Kalau untuk lokasi ini ya, saya harus ingat-ingat nih, satu segmen 12 meter, satu segmen 12 meter. Berarti ini segmen keempat apa tadi? Oke guys, terima kasih yang sudah menonton konten Kian Kelana di hari siang ini, 16 Oktober 2025, yang liputan berlokasi pengecoran BPT Kali Slenseng Blokang guys tadi ya. Karena saat ini posisi saya sudah berpindah nih, tahu sendiri kan kalau udah ini tempatnya naik begini. Ini intinya saya berada di tempat gazebo sambil mengopai guys, ngedit. Ini belum saya edit, baru nanti saya lempar ke YouTube. Intinya saya bergerak ke arah Tinjau Laut, Kali Slenseng Tinjau Laut ini nanti akan rencana akan meliput ekskavator Cak Muji, lokasi biasa Ampel Jaya di sini. Supaya terima kasih supportnya. Semoga kalian yang baru menemukan channel Kian Kelana betah dan sudi tetap menonton, stay tune di channel yang kontennya tidak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Semoga kalian berlimpah ruah, berkah barokah dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.